Shalom. Iya, Salmon, silakan Bang. Shalom abang-abang. Iya, silakan. Iya, salon tuh udah tutup jam segini Bang. Kecuali kecuali mau bonding kumis mungkin bisa. Kalau bahasa shalom dan salon itu indah didengar itu. Iya Bang, betul. Indah sekali. Ya, kalau salon itu untuk mempercantik diri umat. Ah, kalau salom, Kita datang itu mempercantik. Kalau shalom itu eh, mengingatkan kita untuk kebaikan. anggaplah Bang begitu. Juma, saya boleh tanya sedikit lagi Bang Juma. Boleh, boleh. Berarti Yesus itu menurut umat Islam hanya utusan ya? Yes, dia hanya utusan. Dan menurut Yesus, dia hanya utusan. Coba Anda lihat kesaksian Yesus. Siapa yang lebih tahu Yesus tentang Yesus? Tentu yang lebih tahu adalah dirinya sendiri. Siapa yang lebih tahu tentang Julio? Ya tentu adalah Bang Julio sendiri. Siapa Yesus menurut Yesus? Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh kemudian melihat, orang buta berjalan, semuanya itu aku lakukan, dan itu adalah pekerjaan yang kulakukan sekarang ini. Dan pekerjaan-pekerjaan kesaktianku itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya adalah utusan Tuhan. Ada nggak yang bisa lebih benar kesaksiannya tentang Yesus daripada Yesus sendiri? Ada nggak Bang kira-kira? Oke Bang, itu aku terima Bang. Ini ada di Yohanes 14 ini, Yohanes 14 ayat 8 sama 9 ini. Coba Abang, ini kok baik. Kalau begitu ini ada kontradiksi. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, telah sekian lama telah sekian lama engkau bersama-sama aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Anda paham tidak maksudnya di sini? Ketika Yesus mengatakan, sudah lama loh kamu bersama aku Filipus. Tidak paham. Tidak paham Abang. Saya sederhanakan bahasa Pak Yesus. Sudah lama loh kamu bersama dengan aku. Aku sudah bilang, Bapa tidak bisa dilihat. Bapa tidak bisa didengar. Kamu mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Bapa. Kamu melihat aku, tapi kau tidak melihat Bapa. Tapi kenapa kau minta tunjukkanlah Bapa itu? Tidak bisa kau lihat Bapa itu. Kalau kamu pingin kali lihat Bapa, lihat aku. Sebab aku tidak seorang diri. Coba Anda baca kemudian dalam Yohanes 8 tuh. Aku dan Bapa dua. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Endingnya di Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Bapa? Apa kata Yesus? Bapa yang telah mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa berkenan kepadaku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Nah, kenapa Yesus mengatakan, kita sudah lama loh Filipus, kenapa engkau kemudian bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Kenapa demikian? Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Tidak ada manusia yang bisa melihat Bapa. Maka kalau kamu mau melihat Bapa, cukup kamu lihat aku. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Pekerjaanku, Yohanes 4 nomor 34, adalah pekerjaan yang dimana aku melihat Bapa mengerjakan itu. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukerjakan. Jadi barang siapa melihat aku, sama seperti melihat Bapa, karena aku melakukan sesuai dengan perintah Bapa. Sama ketika kemudian ada seorang utusan presiden diutus ke Cina. Orang Cina pada teriak, mana Pak Prabowo? Nah,
Tidak mungkin Pak Prabowo hadir seketika itu di situ. Maka utusan presiden berkata, barang siapa yang melihat aku, sama halnya melihat Pak Prabowo. Apa maksudnya? Sebab wakil ini datang untuk melakukan pekerjaan Pak Prabowo, untuk menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo. Bukan berarti utusan atau duta besar yang diutus oleh Pak Prabowo itu adalah Prabowo, bukan. Kalau Anda mengatakan barang siapa melihat aku sama melihat Bapak, berarti barang siapa yang membunuh aku sama membunuh Bapak. Lucu itu nanti. Barang siapa yang mengandung aku sama mengandung Bapak, lucu itu. Barang siapa yang menampar aku sama menampar Bapak, itu lucu itu. Jadi pemahaman yang benar adalah Yesus ini ada utusan Tuhan. Barang siapa melihat dia, itu sama melihat Tuhan. Karena dia adalah wakil dan duta Tuhan. Makanya dia disebut manusia yang suci. Jangan ditampar, jangan diseret, apalagi dibunuh. Jangan, karena Tuhan melarang. Terima kasih. Seperti itu, Saudara Julio. Bang Juma. Ya. Terima kasih Bang Juma telah memuliakan Yesus sebagai orang yang suci. Betul. Masya Saya juga Allah. mengakui itu. Ya, Masya Allah. Silakan, Bang. Ya. Berarti secara jelasnya bahwa orang Islam itu memuliakan Yesus, ya. Yes, betul. Makanya kami tidak menerima, kami tidak terima kalau Yesus yang digantung dikutuk. Kami tidak terima itu. Itu bukan Yesus kami itu Kristus, Kristus yang lain. Itu Kristus yang datang kepada Paulus itu berbeda dengan Yesus yang kami imani. Silakan, Bang. Terima kasih. Cukup Bang Juma. Oke, thank you. Jadi ini Silakan, Pak Bang Indra. Juma 15 official. Jadi Tuhan klien siapa? Tuhan yang disembah oleh Yesus dan Tuhan yang telah mengutus Yesus. Itulah Tuhan kami. Nah, betul. Jadi Kami, apanya gimana? kelebihan saudara-saudara muslim ini? Memuliakan Yesus yang kalian hinakan. Itu kelebihan kami. Kalian Yesus itu siapa? Emang siapa yang menghina? yang mati terkutuk di atas salib demi dosa kalian siapa? Tuhan kami. Nah, itu Bukan kalian cuma menghina. Yesus itu turun dari surga ke bumi untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Oh, salah ente. Tuhan tidak begitu. Tuhan menghapuskan dosa itu tidak dengan cara, coba Anda baca 2 Tawarik 7:14. Di situ dia mengatakan, jika umatku Bani Israel yang atasnya namaku disebut dan merendahkan diri dan berdoa mencari wajah Tuhan dan berpaling dari jalan-jalan yang jahat, apa kata Tuhan di situ? Aku mendengarkan doa-doa mereka dari surga dan aku mengampuni dosa mereka juga dari langit. Ngapain dia turun ke bumi? Dia cukup mengatakan dosamu telah kuampuni. Habis. Selesai. Sedangkan orang-orang Yahudi, Bung, Anda lihat di dalam Imamat 1 nomor 2, diperintahkan oleh Tuhan bahwasanya ketika mereka ingin melakukan penebusan dosa, cukup menggunakan hewan ternak, kambing, domba, dan seterusnya. Dan orang Yahudi penebus dosanya itu kambing, penebus dosanya itu sapi, penebus dosanya itu adalah domba. Dan tidak ada satupun orang Yahudi menyembah korban. Tapi kalau Anda, korban Anda namanya Kristus, Anda sembah korban itu, kan lucu. Orang Yahudi mempersembahkan domba untuk menghapus dosa mereka. Keluaran 29 nomor 14, mereka membakar tai sapi untuk menghapus dosa mereka. Tapi mereka tidak menyembah tai sapi. Penyembah dewa Molok mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tetapi penyembah dewa Molok tidak menyembah korban. Kristen mempersembahkan dalam kaidah imannya, yang mereka persembahkan untuk dosa mereka adalah Yesus Kristus. Mereka menerima salib sebagai lambang bahwa mereka telah mempersembahkan Yesus untuk dosa-dosa mereka. Naasnya adalah, kenapa si korban yang disembah? Kenapa tidak menyembah kepada dia yang menerima korban?
Yesus berkorban kepada siapa? Kepada Bapa. Kenapa nggak nyembah Bapa aja? Kenapa korban? Kenapa tumbal yang Anda sembah? Karena Di situ kelirunya. dialah jalan kebenaran untuk ke surga. Salah ente. Adapun yang benar, saudara sabar. Adapun yang benar adalah Yesus itu memang betul. Yesus itu jalan. Yesus itu kebenaran. Yesus itu hidup. Tetapi bukan dengan cara menjadi korban. Yesus itu menjadi jalan kebenaran dan hidup dengan cara Anda harus menikah dengan orang Yahudi dulu supaya Anda menjadi orang yang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Karena dengan begitu Lalu Tuhan menjadikan itu rela. Yesus sebagai nabi. Gitu, bukan malah Karena jadikan dengan dia sebagai tumbal. Karena dengan begitulah Tuhan itu rela mengorbankan hidupnya. Masa ada Tuhan rela, saudara? Masa ada Tuhan rela mati bunuh diri untuk ciptaannya? Gimana itu? Emang seperti kalian, makanya emang seperti kalian. Makanya saya tanya, apalah kelebihan Muslim itu? Memuliakan Yesus itu kelebihan kami. Dan Berarti kata Tuhan kalian Yesus, siapa? Berarti Tuhan kalian siapa? Tuhan yang disembah oleh Yesus. Baca Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Kami menyebutnya Subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Yang kutanya tadi, apalah kelebihan Muslim itu? Ini ketiga kalinya saya jawab. Kelebihan Muslim daripada Kristen. Kristen menghina Yesus, kami Islam memuliakan Yesus. Itu kelebihan kami itu. Berarti Tuhan kalian Tuhan Yesus ya? Justru karena kami kemudian menyembah kepada Tuhannya Yesus, makanya kami tidak menyembah Yesus. Oke, jadi Nabi Muhammad, jadi Muhammad kalian sembah enggak? Tidak. Beliau utusan Tuhan sama seperti Yesus. Bedanya, Yesus hanya untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Oke. Jadi apa kelebihannya Nabi Muhammad? Ini yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya. Kelebihan Nabi Muhammad mengajarkan manusia untuk memuliakan Yesus. Beda dengan Paulus mengajarkan manusia untuk menghina Yesus. Dengan cara memuliakan beliau, membersihkan beliau dari orang-orang kafir seperti Anda. Oke. Jadi Ya. apakah itu sudah benar yang Anda katakan itu? Yes, kata Yesus, Roh kebenaran akan datang memuliakan aku. Posisi itu ada pada kami. Sementara Anda tidak resmi jadi Kristen kalau tidak menghinakan Yesus. Wajib Yesus itu Anda hinakan dulu baru jadi Kristen. Oh, makanya kenapa seperti itu, Bang? Saya jawab. Kenapa yang kalian puja-puja itu bisa menikah beberapa kali, bahkan menghalalkan 3 pasal? Mulai lanjut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raja, sebagai pemimpin, selayaknya Nabi Daud, selayaknya Nabi Salomo. Daud Salomo itu istrinya ratusan. Nabi Muhammad datang membatasi itu, cukup 1. Oh, itu bukan sebagai pujaan loh. Kami pun bukan memuja Nabi Salomo. Makanya kami puja Tuhan Yesus itu karena dia benar-benar murni menolong umatnya. Tapi saudara, kalau tidak ada Salomo, tidak ada Daud, banyak istri, Anda tidak punya Yesus, Anda tidak punya Kristus. Kata siapa? Karena hasil poligami mereka lah kemudian ada Tuhan Yesusmu. Makanya kami sembah itu Tuhan Yesus, bukan Salomo. Nah sekarang kalau Daud ini, kalau Daud ini cuma 1 istri, siapa yang melahirkan ibunya Yesus? Ayo. Saya bilang tadi, Tuhan turun dari surga. Bagaimana Tuhan turun dari surga? Anda salah, saudara. Tuhan tidak turun dari surga. Yang turun dari langit itu malaikat datang kepada seorang perawan bernama Maria. Lalu Maria hamil, lalu melahirkanlah Yesus. Kalian sembahlah Tuhan itu
bilanglah sama netizen-netizen ini supaya bekerja jangan hanya begitu-begitu saja. Anggap juga orang tua kalian itu sebagai Tuhan kalian. Terus Itu Orang tua itu bukan Tuhan, Karena Bang. Orang tua kebanyakan di itu jalan juga dihormati. muci-muci muslim-muslim. Kenapa begitu? Kalau di jalan itu coba dari ujung Sumatera Medan ke arah sana banyak sekali di jalan itu kasih terlalu apa jauh, namanya? Bang, terlalu jauh. Anda percaya Yesus itu jalan? Anda percaya nggak Yesus itu Ya. jalan? Tuhan Yesus itu jalan untuk ke surga. Oke. Ketika Yesus berjalan ke sinagoge, ke Mikdas, tempat ibadahnya orang-orang yang tidak makan babi, tempat ibadahnya orang yang bersunat, Anda ikut nggak dari belakang menuju jalan yang ditempuh oleh Yesus itu? Anda ikut nggak? Yesus setiap hari Sabat masuk ke sinagoge. Jalannya itu dari rumah, berjalan kaki dia atau naik keledai dia menuju kepada sinagoge, tempat suci. Baitullah namanya, Bait El atau Bait Eloah atau Mikdas. Begitu Yesus mau masuk, Yesus lepaskan sendal, sepatu, cuci tangan, cuci muka dan cuci kaki. Lalu masuk Yesus ke sana bersujud. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Apakah Anda ikut di belakangnya berjalan ke tempat itu? Tidak, paman, Anda salah jalan. Yesusnya menuju ke Mikdas, ente malah ke gereja, nggak nyambung. Yesus jalan menuju ke surga, betul. Tapi jalan yang ditempuh oleh Yesus ditunjukkan menuju ke Mikdas, Baitullah. Sementara Anda merujuk kepada rumah yang ditunjukkan Paulus, tempat kumpulnya pemakan babi dan orang-orang tidak bersunat. Salah. Kenapa? Kenapa di dalam agama kalian itu disahkan melebihi dari satu istri? Bukankah itu melanggar? Coba tunjukkan di dalam Bible cukup satu istri. Kalau ada dalilnya aturan cukup dalam satu istri. berkeluarga? Saudara, kalau di dalam Bible saudara ada cukup satu istri, besok saya nikah lagi. Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Ada nggak? Oh iya. Reality Mana? itu dan di Oh, mana-mana reality apa reality? Abang ini. Coba tunjukkan di dalam Bible cukup satu istri. Ada nggak? Kalau di Al-Quran ada. Cukup satu istri. Ada perintahnya. Fawahidah. Jadi itu enggak, oke. Nah, Jadi di Bible, itu coba. jalan-jalan Di Bible hanya ada satu nggak cukup satu bagi istri? Muslim. Jadi Di itu Bible- kalian jalankan hanya satu istri bagi muslim. Yes, itu perintah. Oke, itu kalian jalankan enggak? Iya, Kalian kami jalankan jalankan. enggak? Iya, Oh. kami jalankan. Berarti yang kita lihat di Indonesia ini cukup kalian itu hanya satu istri ya. Kenapa Habib, kenapa Ustadz Apa pun? ada melakukan sampai 3 istri bahkan 5? Karena mereka bisa adil. Kan ada syaratnya. Bisa Dengan adil. begitu Nah, yang kalian puja-puja. Kenapa kalian ya, sekarang di agama Anda boleh nggak kemudian? mulai. Di agama saudara boleh nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di agama saudara boleh nggak lebih dari satu istri? Tidak boleh. Mana dalil perintahnya jangan 2 istri atau 3 istri? Itu reality. Baca aja, itu tidak boleh. Nggak bisa Anda. Anda lucu ya. Jadi Di dalam nggak usah Lukas training. 18, saudara, Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengajarkan lebih dari 1 miliar istri pun boleh. Kalian itu lakukanlah yang terbaik buat keluarga kalian. Nggak Nanti usah. kan kalau dikasih Karena bagi dalil kalian- nggak percaya dia. Dia bagi lebih percaya kalian yang itu- tidak berdalil. Kalau sudah menengah ke atas, maunya pengen menikah. Kebanyakan ustadz begitu kok. Itu reality itu. Ya udahlah, terserah Anda lah, suka-suka Anda lah.
Tapi yang kami tadi yang kami tahu, Sabar dulu. yang kami, ya, tapi yang kami tahu. Ayat yang dia bilang itu begini, Bang Juma, ada ayat yang bunyinya seperti ini. Apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh. Yes. Oke. Oke. Kalau satu laki-laki disatukan 100 perempuan, boleh nggak dipisahkan, Bang? Itu yang saya tidak tahu. Nah, iya makanya. Jadi orang pintar, orang cerdas, orang Islam itu tidak bisa dikibolin sama pendeta, sama gereja, nggak bisa. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Betul. Tetapi kalau yang dipersatukan itu satu laki-laki, 100 perempuan atau laki-laki disatukan dengan laki-laki, boleh nggak dipisahkan? Tidak boleh. Jadi kaum wanita, Iya dong. kaum wanita setuju Apa nggak? yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Nah makanya pendeta percaya diri mempersatukan laki sama laki. Kata pendeta, jangan kau pisahkan ya. Di mana Jangan dipisahkan rame-rame antara Martin dengan Peter, jangan kau pisahkan ya, biar bermadu kasih kan gitu. Enggak, gini, di mana ada pernikahan rame-rame? Laki-laki Indonesia satu, banyak itu, perempuannya ada Indonesia. banyak. Di Indonesia. Ya, tanya aja di barat. Jangan Ntar tanya di dulu, Indonesia ntar lah. dulu. Aku mau nanggapi Juma dulu. Oke. Di Enggak, Indonesia ada mungkin enggak Anda dalam tidak. suatu pernikahan ya diberkati satu laki-laki tapi 5 perempuannya, ada nggak? Kalau di Indonesia saya belum pernah lihat, Bang. Justru itu Karena- Bang Juma, makanya apa yang karena dikatakan Kristen, si Julio sabar tadi, dulu, sabar apa yang dulu, dipersatukan Tuhan, jadi yang persatukan Sabar. hanya satu laki-laki satu perempuan. Sabar. Karena di Indonesia mayoritas Islam, mungkin kalian malu-malu kali. Tapi kalau di luar negeri, Bang, jangankan satu laki-laki 3 perempuan, satu laki-laki dengan satu laki-laki pun bisa di agama kalian. Ya kenapa? Jadi itu belum pernah dengar beritanya yang di Turki, laki-laki sama laki-laki. Ya itu di luar kan? Mungkin Ya iya terpengaruh sama, dengan jadi nggak ajaran bisa kamu. kita gara-gara ada Oh, tidak oknum seperti bisa, itu satu, jadi tidak Anda bisa, ngejar tidak semua keluarga. bisa, saudara, tidak bisa. Karena di dalam kitab Anda, dengar, di dalam kitab saudara dikatakan apa? 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang terkasih, jangan engkau berdosa. Tetapi jika engkau berdosa, ada Yesus yang mendamaikan dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, bahkan dosa dunia. Ayo, mau takut apa lagi kalian? Dosa apa lagi yang kalian takutkan kalau sudah ada jaminan kayak begitu? Iya, karena dosa itu penghalang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu yang Ada masih Yesus, diperdamaikan. Dosa itu ada menjadi Yesus, penghalang, duri dalam ada daging. Yesus sebagai pendamai. Jadi tidak ada yang kalian takutkan. Dosa apa yang kalian takutkan? Sedangkan Yesus ada sebagai pendamai, sebagai penghapus dosa kalian. Coba. Yesus itu jaminan keselamatan untuk kekekalan, Bang Juma. Ya, justru karena kalian dijamin selamat, maka dosa apapun bisa kalian lakukan. Bukan seperti itu konsepnya. Dalilnya jelas. Dalil. Saudaraku ada dalil. Saya tidak bicara bacakan. muluk-muluk. 1 Oke. Yohanes 3 nomor 1, saya baca ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antaramu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara para bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, pak. Oke. Yesus Oke, kan apa? sudah berkata bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Nggak seru. Ya, Iya, justru Allah karena yang akan itu, hidup. justru karena itulah kalian bangga melakukan segala kemaksiatan. Iya, selalu beranggapan ada Tuhan penebusan itu kalian adalah yang rela mati. ada harapan Tuhan untuk kalian. kebangkitan. Ada Tuhan kalian yang rela mati untuk dosa-dosa kalian. Makanya kalian berani melakukan dosa apapun itu. Oke, saya cabut kalau di mute ya. Mau kemana cabut? Nggak mampu Siapa kalian Tukang mute-kan. bolos ini. Nggak ada, Tukang Nggak bolos mampu di sekolah kalian lagi. mute-kan. nggak ada mute, lari dia ke gambar. Muridnya Edis berarti, muridnya Edis. Mute sendiri, ngaku sendiri, lari sendiri. Tuh malah asah. Ya, sebenarnya gini Bang Suma, bukan tidak boleh Siap. menikah, takut sama istri itu aja sebenarnya, takut sama istri.
Gitu ya. Takut sama istri ya. Iya, takut sama istri. Kayak Mayor sebenarnya ini Bang, ya dekat-dekat lagi sih sisa warisan aja. Karena kan babi ada 240. Babinya ada Kalau dia mualaf, 200 hektar. ya, kalau dia mualaf nggak dapat dia gitu. Jadi sih kalau Mayor. Tanahnya ada 3 ekor. Ada 3 ekor. Silakan Bang Julio, ada lagi. Siap, siap abangku, aman.